akhir tahun 2022 kemarin Nokia ngerilis HP baru, tapi kok gue ngeliat makin kesini kelasnya makin turun. Sampai-sampai gue berpikir apakah Nokia masih serius jualan HP di Indonesia, atau mereka cuma pengen bikin orang-orang tahu kalau mereka masih jualan handphone. Ya, brand Nokia itu besar banget image-nya dan bagus, tapi makin kesini kok makin... ya sudahlah, langsung aja kita buka isi box dari Nokia C31. Jadi isi boxnya cuman gitu aja. Oh ya, by the way, HP ini juga dapat free screen protector bawaan. Dan sekarang kita lanjut bahas keseluruhan. Pertama-tama yang harus gue akui dan gak pernah miss dari HP Nokia atau gak pernah ketinggalan dari HP Nokia adalah build quality yang berasa banget solid. Ya walaupun HP ini harganya 1 jutaan atau under 2 juta, tapi punya feels quality berasa kayak HP-HP 5 jutaan. Padahal back covernya menggunakan polikarbonat, tapi somehow back covernya nggak ada kopong, framenya solid banget. Bener-bener tagline HP Nokia kuat anti kiamat tuh masih ada di HP yang satu ini. Nah, ngomongin soal body, HP ini ada fitur IP52 yang bisa tahan cipratan air selama kalian nggak rendam di kedalaman air atau cipratin air yang berlebihan. Ya, kalau misalkan masih gerimis ya masih oke. Dan sekarang lanjutin ngomong soal port. Di samping kiri terdapat SIM tray. Terdapat 2 slot SIM plus 1 slot microSD yang bisa di-upgrade sampai 256 GB. Terus di bagian bawah ada microphone dan port micro USB. Aduh, ini tahun berapa ya? Dan lanjut di bagian kanan terdapat tombol power, volume up, volume down, dan terakhir di bagian atas terdapat port jack 3.5. Salah satu yang bikin gue suka sama HP ini ada di bagian software. Yes, menggunakan pure Android atau stock Android dan udah run di versi ke-12. Dan apa yang bikin gue seneng dengan pure Android? Ya karena user interface-nya 100% sama persis kayak Google Pixel Series. Jadi ini terlihat premium, enteng, gak banyak macam-macam. Bedanya mungkin di HP Nokia yang satu ini, pas pertama kali gue selesai install ada aplikasi bloatware, ya minimal ada 3 yang gue temuin. Aplikasi bloatware adalah aplikasi third party yang udah diinstal langsung dari sananya atau dari pihak Nokia. Dan ngomongin soal user interface, memang pure Android itu menyenangkan, tapi somehow di HP ini gue ngerasa kurang menyenangkan. Karena animasinya endet-endet, banyak stutternya, pokoknya ya berasa nge-lag dan berasa berat banget. Padahal ini menggunakan pure Android. Tapi ya kalau misalkan kalian tanya, Bang, emang ada HP Android lain yang lebih mulus tampilannya? Ya jawabannya banyak, contohnya kayak Realme C33 gue bandingin dengan harga yang range sama, itu lebih mulus banget. Tapi ada satu hal yang bikin Nokia lebih unggul, bisa janjiin 2 tahun security patch software update. Ini jarang banget gue temuin di HP 1 jutaan manapun. Gila. Sangat disayangkan untuk performa HP entry level Nokia tuh rasanya nanggung. Iya, di saat HP entry level dari brand lain menggunakan Helio G85, Unisoc T612, Nokia malah pakai Unisoc SC9863A dengan kombinasi RAM 4GB dan storage 64GB. Untuk Anda tuh bisa hit di angka 110 ribuan, tapi kalau kalian tanya, Bang, apakah masih bisa main game? Jawabannya kalau dipakai main game PUBG masih bisa, tapi ya nggak nyentuh 30 FPS secara wajar. Ini chipset udah buatan berapa tahun yang lalu. Sedih banget sih, tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana untuk kegunaan setiap hari? Well, kalau dipakai nonton YouTube masih oke, apalagi kombinasi layarnya punya kualitas warna yang bagus, kontrasnya bagus, walaupun memang resolusinya hanya di HD Plus aja. Dan kalau misalkan kalian mau chat ataupun scrolling Instagram masih oke, tapi ya itu tadi animasinya agak endet-endet. Kamera belakang di HP ini ada 3 lensa cuy, tapi sayang 2 lensa lainnya gimmick karena ya pakai macro lens dan depth sensor. Yang kepake hanya 1 primary lensnya aja, dan untuk kualitas foto menurut gua ini ada di bawah biasa aja alias jelek. Ya ketika gue compare sama Realme C33 dalam segi dynamic range, kontras, detail itu masih kalah jauh padahal harganya bersaing. Dalam keadaan kondisi gelap ataupun low light,
pun juga sama kurang bagus. Padahal HP ini juga ada fitur night mode, tapi ya masih kalah. Kalau misalkan kalian adalah para orang tua yang cuma pengen foto-foto seala kadar, mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngincer hasil foto yang biasa aja atau standar, ya ini rasanya kurang banget sih. Kapasitas baterai di HP ini tuh besar banget, yaitu 5000 mAh yang awet. Ya, karena ada perpaduan layar HD+, pure Android, dan chipset yang kurang ngebut, sehingga kurang enak kalau mau dipakai main game. Jadi ya kebutuhannya pakai scroll Instagram, nonton TikTok, dan nonton YouTube bisa lah bertahan nyaris 2 harian, ciri khas kayak HP Nokia. Dan ngomongin soal ngecharge, ya selain HP ini masih menggunakan port micro USB, tapi untuk speed chargingnya cuma support sampai 10 watt yang bikin pengisian daya dari angka 10 sampai 100% bisa makan waktu 3 jam lebih sedikit. So guys, kesimpulan dari gue ya jelas udah saatnya Nokia belajar dari brand lain. Ya karena nggak ada salahnya kita belajar dari orang lain, diambil hal baiknya, diimprove, plus dengerin customer. Karena customer itu yang akan membeli smartphone kalian. Ya, sekarang ini gue melihat approach atau langkah dari Nokia bagus dan unik. Karena bisa memberikan software pure Android plus jaminan software update sampai 2 tahun yang sangat langka untuk HP 1 jutaan. Dan untuk build quality-nya pun sangat solid. Tapi apakah dua hal ini cukup meyakinkan calon customer untuk membeli HP yang satu ini? Rasanya enggak, karena kita lihat pasar Indonesia 1 jutaan pun standarnya tinggi banget. Dengan harga yang sama, kalian bisa dapet yang lebih di brand lain. So, kita lihat di tahun 2023 ini Nokia akan membawa apa, dan thank you for watching. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa terbantu atau ya bermanfaat. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.